Ayo lihat. Jangan percaya. Anak saya begitu hebat. Mana mungkin dia melakukan hal ini? Tidak mungkin. Ini fitnah. Saudara-saudara, maaf. Kemarin lusa, pria yang bilang cinta padaku. Hari ini malah bersama adik tiriku. Pesta pertunangan kita, sampai di sini saja. Tunggu. Bukankah orangnya ada di sini? Kenapa video masih tayang? Karena di video ini bukan aku dan Tian-Tian. Semua ini adalah konspirasi Xinian untuk memfitnahku dan Tian-Tian. Aku, Yang Ze, di ibu kota. Bisa dibilang orang terpandang. Aku tak mau jadi kambing hitam. Semuanya, ini adalah it hacker terbaik keluarga kami. Video palsu apapun, takkan luput darinya. Silakan lihat. Bagaimana bisa begini? Tidak mungkin. Memalukan. Penjahat malah menuduh duluan. Bukan aku. Bukan. Dengarkan, aku percaya. Xinian pasti sangat menyesal. Aku takkan menyalahkannya. Yang Ze, jangan pura-pura menipuku di sini. Apa yang ada di pikiranmu, aku paling tahu. Anak durhaka, berani melakukan hal seperti ini. Tidak apa. Sudahlah ya, Az tak menghiraukan masa lalu. Masih mau menerimamu yang sudah rusak, kau malah begitu padanya. Tidak malukah? Nian-Nian, aku tahu begini. Membeberkan privasimu. Sangat tidak sopan. Tapi kau harus paham. Aku, Yang Ze, adalah penerus keluarga Yang. Yang Ze, apa sebenarnya yang kau inginkan? Kamu. Sujud dan minta maaf. Kita anggap tak lihat apa-apa. Kita lanjutkan pesta pertunangan kita. Sujud minta maaf? Mimpi. Dasar jalang. Kau merekam video seperti itu? Cuma minta maaf sama dia. Apa salahnya bersujud? Hah? Dengar ya, kalau sampai menyinggung keluarga Yang, bisnisku hancur. Cepat sujud. Dengar enggak? Sujud. Si Jianhua, kamu. Xinian, kamu harus paham. Sekarang, selain aku, Yang Ze, yang mau menikahimu. Siapa lagi? Aku. Xinian, aku bersih dan jujur, langit dan bumi jadi saksi. Aku nggak percaya. Di dunia ini selain bajingan Yang Ze ini, nggak ada yang berani menikahiku. Aku. Xinian. Hari ini di sini buka pendaftaran perjodohan. Semua pria lajang di ibu kota yang hadir di sini bisa daftar. Xinian. Menurutmu, Siapa di antara yang hadir berani menyinggung keluarga kami, Yang? Emang ada yang mau daftar? Apalagi kamu sekarang. cuma sepatu usang. Siapa yang mau daftar? Aku nasihatin kamu. Lebih baik nurut aja sujud sama aku, minta aku menikahimu. Keluarga Fu mendaftar. Sam Yi, Anda datang? Gak diterima? Nggak berani. Sam Yi, kedatangan Anda. Pasti kehormatan besar buat kami. Tadi Anda bilang pendaftaran masih berlaku? Sam Yi, jangan sampai tertipu. Sama tampang polos Xinian ini. Dia mainnya heboh banget di belakang. Sam Yi nggak percaya, lihat belakang. Belakang semua video, dia main sama pria liar di luar. Nian masih muda. Suka main wajar aja. Asal dia mau kasih aku status. Aku biarin dia main sesukanya. Tuan Fu. Diam. Aku yang urus. Sam Yi, Anda, maksudnya apa ini? Xinian. Dia calon menantu keluarga yang kami. Kamu tuli ya? Atau kamu pikir keluarga Fu kami kalah sama keluarga kalian, Yang? Nggak berani. Keluarga kami, Yang, cuma semut kecil.
Pikiran gitu. Iya, Semyi. Anda lihat kami ini. Keluarga kecil. Mana bisa saingin Anda, putra keluarga nomor 1 di ibu kota. Cuma ini, bahkan aku yang Z aja. Wanita rendahan yang kamu pandang sebelah mata, malah kamu bawa pulang. Bukankah ini mempermalukan keluarga nomor 1? Kamu siapa? Berani bicara di sini? Sudah diberi muka, malah lancang. Aji. Apakah video itu asli? Sanye, ini semua salahku. Aku tidak tahu si Nian adalah orangmu. Semua ini perintah yang Master Yang. Apa yang kamu omongkan? Video-video itu semua palsu. Semua aku buat pakai AI ganti wajah. Uang yang dia beri, aku tidak mau lagi. Sanye, maafkan aku kali ini. Aku tahu salahku. Kalianlah yang memaksa Sinian berlutut minta maaf. Sanye, yang Z ini, dia masih belum mengerti. Anda orang besar, berhati lapanglah. Atau lihatlah sedikit muka saya. Lepaskan dia kali ini. Diam. Kalian sendiri tidak bisa mendidik anak dengan baik. Hari ini aku akan bantu kalian mendidiknya. Tampik wajahnya. Sanye, Aji, rekam. Aku mau ini jadi berita utama besok. Keluarga ini, siap. Sanye. keluarga yang, besok di internet. Harus umumkan fakta klarifikasi fitnah terhadap Nona Sinian, dan minta maaf. Kalau berita utama besok bukan ini, tanggung sendiri akibatnya. Sanye, baiklah. Bawa dia pergi. Ayo pergi. Terima kasih. Ingat, kamu berhutang padaku lagi sekali. Pernikahan yang kamu bilang tadi, jangan lupa, keluarga Fu mendaftar. Apakah Sanye serius? Bukan cuma main-main? Bisa bersambung dengan keluarga Fu, bagi keluarga Si. Itu loncat ke langit dalam satu langkah. Maksudmu, Nian-Nian kami menikah ke keluarga Fu? Asal dia mau, kapan saja bisa. Awalnya cuma mau membuktikan diri. Tak disangka Fu Yushen malah mau cari jodoh untuk dirinya sendiri. Ya Tuhan, selamatkan aku. Ini rezeki yang kamu kumpulkan beberapa keturunan. Cepat. Angguk setuju. Angguk. Tidak bisa. Keluarga Fu kaya raya, kita tidak sederajat. Lagi pula, kamu belum tanya maksudnya Nian. Begitu terburu-buru menjual putrimu. Bu, aku tidak apa-apa. Tuan Fu, saya telah menerima pendaftaran Anda. Ini cuma pendaftaran saja. Saat ini masih tahap seleksi awal. Baik itu keluarga Fu ataupun orang lain. Semua harus melalui seleksi akhir saya. Kamu gadis sialan, ini adalah kejutan yang datang dari langit. Kamu masih tidak mau menerima, ayo cepat setuju saja. Cepat, cepat. Sinian, saya sangat menantikan jawabanmu. Semoga tidak membuat saya menunggu terlalu lama. Tuan Fu, kalau dilihat dari senioritas, saya seharusnya memanggilmu paman. Bercanda seperti itu, tidak terlalu baik kan? Anjir, Ya, Tuan Tiga. Nona Si sudah membuat Tuan Tiga marah, saya hanya bisa di dalam hati. Mengasihimu. Tuan Fu. Kenapa kepala terasa pusing? Apa karena kehujanan semalam ya? Sinian. Kamu jalang, berani membuat saya malu di acara pertunangan. Masih berani menyuruh Fusion memukul saya. Lihat apa yang dia lakukan pada saya. Ah, bagaimana saya bisa keluar bertemu orang? Orang yang bermain gelap dengan Sitian adalah kamu. Orang yang bikin saya juga kamu. Kamu masih berani bicara di sini. Aku yang menghitangmu? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Ibumu juga jalang, memang benci jadi orang yang bisa ditindas. Lihat bagaimana aku akan memberimu pelajaran hari ini. Berani bicara ibuku. Aku sudah memberi wajah tapi kamu tidak mau terima. Lihat bagaimana aku akan membunuhmu hari ini. Jalang kecil, berhenti di situ. Tidak bisa menangkap kan? Kemari, kemari. Benar-benar membuatku marah. Jalang kecil, kan kamu selai? Hari ini juga akan kuat awaskan. Rasanya ditampar. sepertinya tidak pernah ingat pelajaran. Coba kamu pukul aku sekali lagi. Pukul. Kakak, aku salah. Maaf. Pergi. Fu Yushen, Bagaimana? Apakah kamu sudah mempertimbangkan usulan di acara pertunangan? kenapa kamu bertanya lagi tentang ini, Tuan Fu? Menurutku aku tidak pantas untukmu. Kamu adalah Tuan Fu dari keluarga pertama. Aku hanya seorang orang biasa, jadi. Status. Ya ampun, Tuan kami bisa mengucapkan kata-kata seperti ini, benar-benar tertarik.
Orang dengan status tinggi sepertimu pasti adalah tipe yang bertubuh bagus dan cantik, cocok denganmu. Orang sepertiku, lebih baik aku tahu diri, aku minggir saja. Kamu menolak aku, Tidak berani, tidak berani. Aku, berarti menerima aku. tidak, bukan itu maksudku. Tuan Fu, dilihat dari silsilah. Aku harus memanggilmu paman. Status dan kedudukan kita terlalu jauh, jangan bercanda. Ada pepatah yang bagus, silsilah bukan masalah. Status dan kedudukan juga bukan masalah. Ini jelas berbeda. Tahu. Ya ampun, Tuan Fu. Aku hanya ingin hidup yang tenang, lalu melunasi hutang budiku padamu. Oh ya, sudahkah kamu memikirkan bagaimana aku harus membalasmu? Menikah denganku. Apa? Dia bilang apa? Menikah? Ini bukan sinetron, mana mungkin ada hal seperti menikah sebagai balas budi. Astaga, Tuan Fu bisa mengucapkan kata-kata seperti itu, pengen ketawa gimana. Tapi dia jago banget, aku meremehkan Tuan Fu. Tuan Fu, sebenarnya apa yang kulakukan? Sampai kamu tertarik? Aku ubah saja, ya. Kamu pintar, tidak mendekati orang berkuasa. Tuan Fu, kamu terlalu menganggapku. Kecerdasan yang kamu anggap itu hanyalah akal-akalanku saja. Itu hanya gaya kerjaku sendiri. Pokoknya aku sudah mendaftar. Aku adalah calon tunanganmu. Kamu kenapa? Kamu tidak apa-apa? Kenapa rasanya pusing? Apa karena kemarin malam kehujanan? Tuan Fu, Kamu tidak apa-apa? kepalaku agak pusing. Aku pulang dulu. Fu Yuxian, kamu ngapain? Jangan bergerak. Kok banyak sekali keringat? Kamu demam. Turunkan aku. Ikut aku pulang. Kalau tidak, aku akan ciummu sampai kamu mau pergi. Turunkan aku. Minum obat. Terima kasih. Tidurlah. Tuan Fu. Kamu. Apa? Kamu? Apakah ada perasaan padaku? Ada. Ah. Kamu sudah tertidur, jadi bisa kuatur sesukaku. Tidak mungkin. Bagaimana bisa kamu? Marah? Maksudku, kamu ngomong waktu tidur. Apa yang kuucapkan waktu tidur? Kamu bilang suka sama aku. Hah? Aku nggak percaya. Tapi, hari ini aku benar-benar harus. Terima kasih sudah merawatku. Aku berhutang budi lagi padamu. Kamu calon tunanganku, itu wajar. Sudah malam, aku harus cepat pulang. Telepon saja untuk kabar aman. Malam ini kamu tidur di sini. Tinggal di sini? Tidak bisa. Kenapa aku harus tidur di sini? Penyakitmu belum sembuh. Kalau kamu nekat keluar, aku nggak tahu apa yang akan kulakukan. Aku telepon. Aku minum sendiri saja. Buka mulut. Orang ini benar-benar otoriter. Aku cuma demam. Bukan tangannya patah. Tak kusangka, dia punya sisi seperti ini. Ini kamar siapa? Kamarku. Ini kamarmu? Iya. Malam ini kamu tidur di sini. Tidak bisa. Ini kamarmu. Kalau aku tidur di sini, kamu tidur di mana? Sofa. Tidak, tidak. Aku saja yang tidur di sofa, kamu tidur di kamar. Penyakitmu belum sembuh, jangan tidur di sofa. Aku sudah tidur seharian, sudah minum obat, sekarang sudah baik. Kalau kamu nggak dengar kata-kataku, aku akan menciummu. Orang ini harus ancam aku dengan hal seperti ini? Tapi aku nggak bisa biarkan kamu tidur sendirian di sofa. Kalau begitu, kita tidur bareng saja. Apa? Maksudnya, kita tidur sekasur? Sudahlah. Kalau nggak nurut perintahku, kamu tahu akibatnya.
mengancamku dengan cara itu. Bagaimana cara membantahnya? Aku mau mandi. Tidur sekasur dengan Fu Yushen. Bagaimana mungkin bisa tidur kalau dia di sampingku? Apa yang kamu lakukan saat tidur? Bukankah itu? Ya Tuhan, kenapa hal ini bisa berkembang jadi begini? Tidak boleh. Kenapa aku bisa berpikir seperti itu? Fu Yushen dia pasti bukan orang seperti itu. Kita pasti cuma ngobrol di bawah selimut. Iya, pasti begitu. Aduh, aku udah tidur. Cuma ngerjain kamu kok. Aku keluar tidur. Selamat malam. Semalam Fu Yushen jelas-jelas udah pergi. Kenapa bangun pagi ini jadi begini sih? Kenapa kamu dekatin aku sejauh ini? Jelas-jelas kamu yang dekatin aku. Tahu gak sih? Di belakang. Ya Tuhan, aku malah ngambil 2/3 dari seluruh kasur ini. Aku malah berguling ke badan Fu Yushen. Aku bahkan menempel erat ke badannya. Sungguh memalukan sekali. Maaf. Pasti lapar banget kan? Ayo cepat makan. Demamnya udah turun. Terima kasih Fu Yushen. Terima kasih udah merawatku kemarin. Yushen. Panggil aku Yushen. Kurang enak ya Tuan Fu. Sepertinya kita tidak terlalu akrab, tapi terima kasih masih atas bantuannya selama ini. Kamu adalah tunanganku, sebaiknya cepat terbiasa. Tuan Fu, Yushen. Makanlah. Hari ini perusahaan keluargamu mau mengadakan rapat umum grup untuk mencalonkan ketua dewan baru. hari ini di Shengda, mereka akan mencalonkan siapa? Hari terpilihnya jadi ketua dewan, bagaimana aku bisa lupa? Harus cepat pergi. Tuan Fu, aku ada urusan mendadak, harus pergi dulu. Aku akan terima kasih atas sambutan lain waktu. Terima kasih untuk semua direksi selama tahun lalu. Atas dukungan dan kepercayaanmu, aku percaya. Dengan upaya bersama kita, Shengda akan semakin baik. Bagus. Kemampuan dan kontribusi presidensi, semua orang bisa lihat dengan jelas. Aku usulkan agar presidensi jadi ketua kita grup Shengda. Untuk ketua dewan periode selanjutnya. Saya setuju, akhir-akhir ini kinerja Shengda naik dengan stabil. Jasa presidensi tidak sedikit, dia jadi ketua dewan itu sangat pantas. Terlalu memuji, Shengda bisa sampai sekarang. Bukan cuma usaha saya sendirian, itu usaha semua orang. Hasil kerja sama kita semua, hahaha. Pak Si, Anda terlalu rendah hati. Shengda di tangan Anda. Semua orang merasa tenang, ya. Pak Si adalah kandidat terbaik untuk ketua dewan Shengda, benar. Tidak ada yang menentang Pak Si jadi ketua dewan kita, kan? Kalau begitu, saya akan mengambil alih. Saya menentang. Nian, ini rapat dewan direksi. Bukan tempatmu, anak kecil, main-main. Selamat siang, para direktur. Hari ini saya datang untuk melaporkan sebuah masalah. Dia, si Jianhua, diduga korupsi dana perusahaan dan mengalihkan aset perusahaan. Semua tenang dulu. Anak durhaka. Sekarang sudah berani memfitnah ayahmu sendiri. Ibu biasanya ngajar kamu apa, hah? Anak tak terdidik, itu salah orang tua. Saya bisa jadi seperti sekarang, semua karena menurun dari
Sifatmu yang kejam dan tak berperasaan. Setiap transaksi ada catatan rinci arahnya. Sinian. Pak Si bertahun-tahun kerja keras untuk perusahaan. Walaupun ambil komisi sedikit, itu haknya. Kamu, anak kecil, berani memfitnah dia? Ya, Pak Si cuma ambil haknya sendiri. Kamu berani tuduh dia korupsi, suap, dan gelapkan uang perusahaan? Niatmu sangat jahat. Kalian tidak lihat bukti-bukti ini? Bukti apa yang tidak jelas? Saya rasa kamu. Sengaja mau rusak stabilitas perusahaan. Kalian semua bersekongkol. Sinian, kamu pikir dengan beberapa bukti bisa jatuhkan saya, para rubah tua ini? Semua punya kepentingan dengan saya. Kalau saya kena masalah, mereka juga ikut sengsara. Ayo, tarik Sinian keluar. Siapa yang berani? Bodoh, diganggu lagi. Kemari. Sanye, Diam. Mulai sekarang, di sini kecuali Sinian. Saya tidak mau dengar suara siapapun. Kalau ada yang berani potong omongan Sinian lagi, saya tidak keberatan dia hilang dari dunia ini. Oke. Lanjutkan. Ini kontrak si Jian Hua bekerja sama dengan perusahaan luar untuk beli bahan baku jelek dengan harga mahal. Transaksi ini buat perusahaan rugi hampir 10 juta yuan. Dia memakai dana perusahaan untuk investasi pribadi tanpa izin. Tuan Tiga, ini semua. Anjir. semua ini adalah dokumen yang telah diselidiki secara profesional dan diverifikasi secara hukum. Setiap itemnya asli dan valid. Cukup untuk membuktikan kejahatan si Jian Hua. Ayo, seret si Jian Hua keluar. Serahkan kepada pihak terkait. Ini benar-benar palsu. Palsu. Semua ini palsu. Tuan Tiga. Mulai hari ini, Shengda dipimpin oleh Sinian. Jika ada yang berani membuat keributan lagi, tanggung sendiri akibatnya. Ya, Tuan Tiga. Astaga, kok mahal sekali? Ini tempat makan beneran? Bukan tempat makan orang? Fusion nggak merasa mahal? Bagi keluarga terhormat seperti dia. Tapi kali ini aku yang bayar, jadi cuma bisa pilih steak termurah. Aku ambil yang ini deh. Nanti aku kenyang, dompetku yang kelaparan. Tambahkan anggur merah termahal. Toko ini nggak ada tamu lain? Tempat ini aku sewa semuanya. Kalau Aji, Kenapa? Kamu khawatir sama dia? kamu cemburu. Iya. Dia baru saja mengaku. Makanlah. Fusion, ini enak banget. Enak sih enak. Kalau bisa lebih murah lagi, lebih bagus. Dia nggak akan cium aku lagi, kan? Kenapa rasanya agak kecewa, ya? Halo? Apa? Ibu aku kenapa? Dari gejalanya, pasien kemungkinan keracunan. Keracunan? Ibu aku keracunan apa? Masih belum ketahuan. Saat ini, kemungkinan racun logam. Bukannya kamu dokter? Kok nggak bisa ketahuan? Ini racun logam langka, alat deteksi biasa. Nggak bisa mendeteksinya. Kami perlu memiliki barang-barang di sekitar pasien untuk cari sumber racun. Kalau tahu racun apa,
Bisa cari solusi, tapi perlu waktu. Ibu. Kenapa bisa begini? Aku sudah berusaha keras. Kenapa ibuku masih keracunan? Ibu, kamu jangan sampai kenapa-napa. Mau penawarnya. Di kartu ada 10 juta. Mana penawarnya? Anak durhaka, aku tahu kamu berbakti. Ternyata kamu licik. Harusnya aku curiga. Uangnya di sini. Berikan penawarnya sekarang. Oke, penawar-penawar. Penawarnya. Tapi, siapa bilang bayar harus kasih penawar? Ibumu itu wanita tua, lebih baik cepat mati. Masa mau kasih penawar? Ibumu istrimu. Kamu tega begitu? Kamu masih manusia? Istri anak, semua cuma. Batu loncatan harta. Kalian semua mati. Shengda baru benar-benar milikku. Kasih uangnya. Suruh kasih. Wah anak baik, sayang banget sama ibumu. Aku bantu kalian cepat berkumpul di bawah. Ayo saudara-saudara. Buka bajunya satu-satu. Jangan dekat-dekat. Nanti aku rekam video. Lihat fusanya masih lindungin kamu? Jangan dekat. Kenapa kamu? Fu Yushen. Bocah serang. Bicara baik-baik, urusan bisa runding. Bicara baik-baik kan? Berani sentuh Nian-Nian, cari mati. Yushen. Nian-Nian. Jangan takut. Aku di sini. Yushen, kamu kenapa? Tolong. Nanti. Gak ada yang ganggu lagi. Dokter bilang gak parah, istirahat beberapa hari. Tenang Sanye. Si Jianhua berani lukai Nona Si. Masih berani menantang Tuan San? Dia seumur hidup jangan harap bisa keluar dari sana. Tapi, Tuan San hebat. Menyelamatkan gadis cantik, keren banget. Fu Yushen, kamu sadar? Nian-Nian. Maaf. Aku tidak terima. Mulai hari ini,
Kamu tidak boleh menjauh setengah langkah pun dariku. Kedepannya, kalau tidak ada aku, kamu tidak boleh pergi sendirian ke tempat berbahaya. Termasuk tempat yang mungkin berbahaya. Ingat, Mengerti? Manis banget. Mulai sekarang aku jadi penggemar kalian berdua. Ada gula yang bisa makan. diam. Siap. Fuishen, terima kasih. Kali ini aku berhutang lagi padamu. Satu hutang budi. Ada yang perlu kubantu? Bilang saja, pasti kubantu. Oh ya? Fuishen akhirnya memikirkan. Cara bagaimana aku harus membalas budi? Kemarilah. Suapi aku. Menyuapimu? Fuishen malah menyuruhku menyuapinya makan. Apa aku salah dengar? Memang manis. Kenapa? Bukannya kamu bilang mau bantu kalau ada perlu? Menyesal? Baiklah. Sinian, apa yang kamu khawatirkan sih? Cuma balas budi saja, biasa saja. Apel ini enak sekali. Ini kan apel biasa. Kok bisa jadi sangat enak? Yang kamu suapi itu enak. Kenapa kamu panik? Aku tidak. Jangan begitu, ada orang di samping. Kalau di samping tidak ada orang, boleh dong? Aji, kamu keluar. Baik. Aji, kamu jangan keluar. Ah, baik. Bagaimana kamu bisa muncul di jalan Liuren? Aku malah mau tanya, kenapa kamu pergi sendirian ke tempat yang begitu berbahaya? Ibu tiba-tiba saja keracunan. Waktu itu aku lihat dia terbaring di ranjang rumah sakit. Aku sangat takut. Aku takut aku nggak bisa ketemu ibu lagi. Waktu itu aku dapat SMS, nggak sempat mikir panjang. Aku kira dia cuma mau duit doang. Aku nggak nyangka bakal sebahaya itu. Yang nyakitin aku sama ibu, ternyata ayah tiriku. Aku nggak tahu harus gimana. Sampai waktu itu buru-buru pergi, sebenarnya buat cari obat buat Nyonya Yun. Nyonya Yun udah minum obatnya. Udah nggak apa-apa lagi. Oh gitu. Makasih ya. Fuishen, waktu itu aku beneran panik. Aku nggak mau kehilangan ibuku. Santai aja. Mulai sekarang ada aku. Aku bakal jagain kamu. Tapi aku mau tanya, kok kamu bisa tiba-tiba muncul? Nona Si, kamu nggak tahu, sampai tahu kamu hilang. Langsung mau gerakin semua kekuatan di ibu kota. Semua yang gelap terang, yang di depan atau belakang. Semua dikerahkan buat nyari kamu. Dia panik banget. Aku baru pertama kali lihat dia gitu. Hampir aja dia jungkir balikin seluruh ibu kota. Gajian bulan ini nggak mau ya? Sampai Kalau nggak mau diam, keluar. Buat kamu, semua ini worth it. Kalau ada apa-apa lagi, cari aku aja. Makasih, Fuyushen. Aku nggak mau ganggu kamu. Aku nggak mau jadi beban kamu. Fuyushen, kamu berani-beraninya gigit aku. Ini hukumannya. Kalau ngerjain lagi, pantat kamu aku pukul. Aku malah mau tanya, kaki kamu kenapa? bukan gitu, Nona Si. Aji. Biar aku yang jelasin. Waktu umur 10, mobil orang tuaku dibobol orang. Paman keduaku langsung ngurusin pemakaman, terus. Dia yang ambil alih Fu Group. Mereka pasti gak mau aku ada. Mau aku mati. Nggak nyangka, Fuyushen ternyata. Sama kayak aku, lahir di keluarga yang bikin sesek kayak gini. Tapi walaupun dia mau aku mati, aku gak bakal nurut maunya. Fu Yushen, sekalipun harus merangkak keluar dari neraka. Aku bakal hancurin mereka semua. Nona Si, sampai demi bertahan hidup, terpaksa pura-pura lumpuh. Menyembunyikan kecemerlangan, tapi kali ini, dia menyelamatkanmu.
Dia tak peduli itu. Terlihat di hatinya. Kamu lebih penting dari nyawanya. Fu Lushen. Bagaimana aku membalasmu? Kalau mau membalas, jadi Nyonya Fu, gimana? Hah, Bercanda. Bagaimana kalau kamu temani aku sehari? aku datang. Lama nunggu ya. Sini, jongkok. Hah, oh. Jangan gerak. Dingin di luar. Ini hangat. Syal anak laki-laki. Bukannya cuma pacar yang berhak pakai. Syal ini kan buat cowok. Aku pakai apa kurang cocok? Kita mau keluar. Oh. Makasih. Tuan, aku duluan ya. Sini dorong aku. Kakimu kan sudah. Mau semua orang tahu ya? Han Jie nggak ikut kita. Ngajak dia ngapain? Mau kemana? Mall. Ayo. Nona, coba lihat yang ini. Pilih satu. Bagaimana? Cantik. Satu syal 50.000, mending rampok aja. Aku yang beliin. Nggak usah. Ayo. Aku punya uang, beli sendiri. Kalau nggak nurut, aku gigit telingamu. Kamu punya uang. Suka-suka kamu. Fu Lushen, kamu memperlakukanku seperti anak ya? Kalau mau, aku bisa perlakukan kamu seperti wanitaku untuk rawat. Apa katamu? Fu Lushen. Apa yang kamu lakukan? Jangan bertindak sembarangan. Ada apa? Kamu tidak mau jadi wanita saya? Aku tidak mau. Jangan mendekatiku. Jangan terlalu dekat denganku. Kamu masih kabur. Kamu suka aku kan? Tidak. Benar. Aku. Apakah aku sedang melarikan diri? Di kehidupan sebelumnya, aku mati dengan cara yang buruk hanya karena seorang pria. Apakah aku harus mengulangi kesalahan yang sama di kehidupan ini? Bajingan Fu Yushen. Aku cuma salah ngomong satu kalimat doang. Kamu malah tidak mau ngomong sama aku. Bajingan. Sinian, hebat juga ya. Kamu bisa minum alkohol? Minum sendirian di tengah malam itu tidak aman. Itu urusanmu apa? Lepaskan. Kamu menyakitiku. Lepaskan tanganku. Yushen, kenapa kamu mengganggu cewek lagi?
Yushen, kamu terlalu kasar sekali. Lihat nih, pergelangan tangannya digenggam sampai memerah. Tidak apa-apa. Kamu siapa? Aku temannya Yushen. Wenchu 11. Xinian. Nyan, aku dan Yushen janji mau makan bareng. Kamu mau ikut bareng juga gak? Aku pergi duluan ya. Tidak mau mengganggu kalian. Yushen, kakimu tidak enak, biar aku yang antar dia pulang saja. Nyan, maaf ya. Yushen kadang-kadang emosinya tidak stabil. Sering melakukan hal-hal yang kasar. Jangan marah sama dia ya. Oh iya, ini undangan pertunangan aku dan Yushen. Tanggalnya ditetapkan tanggal 5 Juni, nanti. Kamu pasti harus datang ke pesta pertunangan kami ya. Iya memang, aku dan Yushen tumbuh bersama sejak kecil. Sudah saling menerima satu sama lain sejak lama. Sebelumnya aku kuliah di luar negeri terus. Sekarang aku sudah kembali. Jadi kami berpikir untuk menetapkan pernikahan dulu. Ngomong-ngomong, aku sudah suka Yushen selama 10 tahun juga. Yushen juga tetap menjaga dirinya untuk aku selama ini. Oh Kak Chu 11, aku sudah sampai rumah. Baiklah, berhenti. Aku pergi dulu. Bersaing sama saya, kamu juga pantas. Ayo pergi. Nona Si. Tuan Tiga sudah menunggu kamu lama, silakan ikut kami dulu. Hanjia, tolong kamu. Kabarkan sama Tuan Tiga Fu kamu, saya masih ada urusan yang harus diselesaikan. Kita bertemu lain kali saja. Maaf Nona Si, bertindak. Lepaskan aku. Ada apa dengan aku? Kenapa tidak jawab telepon? Banyak sekali urusan pekerjaan, terlalu sibuk. Kamu ini tidak mau bicara ya? Boleh kan aku tidak mau jawab? Kenapa aku harus? Jawab teleponmu. Kamu ulangi sekali lagi. Nona Si, menyerah saja, jangan lagi membuat Tuan Tiga marah. Lepaskan. Apa sebenarnya alasan kamu tidak jawab teleponku? Kalau kamu tidak lepaskan aku, bagaimana aku bisa bicara? Maaf Tuan Tiga Fu, aku tadi tidak seharusnya bicara sama kamu seperti itu. Adapun telepon yang kamu telepon kemari, menurut saya, tidak ada hal yang perlu aku jawab. Kamu panggil aku Tuan Tiga Fu. Aku nama siapa? Apa maksudmu? Tuan Tiga Fu. Menurut saya aku tidak terlalu akrab denganmu, jadi kalau ada apa-apa, cepat bicara, aku pergi dulu karena aku harus buru-buru. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Tidak. Aku tidak marah apa-apa. Kalau kamu tidak ada urusan apa-apa, tolong lepaskan aku pulang dulu. Kamu ini tidak mau bicara ya? Bukan, kenapa kamu aneh sekali? Kenapa kamu salah paham sama aku? Atau apa sebenarnya yang kamu khawatirkan dari aku? Tuan Fu, kalau kamu tidak ada apa-apa yang ingin dibicarakan, aku pergi dulu. Selamat tinggal. Berhenti. Aku sudah izinkan kamu pergi. Tuan Fu, kalau ada yang mau bicara, cepat bicara saja. Dan lagi, bisakah kamu lepaskan tanganku? Kamu bicara sama aku dengan ada suara seperti ini? Kalau tidak, bagaimana lagi? Aku tidak dekat denganmu. Xinian. Kamu yang mulai tidak sopan padaku. Kenapa sih kamu? Tiba-tiba jadi dingin sekali padaku? Aku memang selalu dingin. Tak ada bedanya. Fu Yushen, bisakah kamu berhenti melakukan ini? Dasar apa yang kamu punya untuk melakukan aku seperti ini? Dasar apa? Kenapa kamu menciumku? Menghinaku itu menyenangkan buatmu? Aku selalu berusaha menjaga jarak darimu. Kenapa kamu selalu, lagi dan lagi, menggangguku? Kamu bajingan. Sakit jiwa. Aku benci kamu. Kamu tahu nggak? Sebenarnya apa yang terjadi? Kamu kan mau bertunangan dengan Wenchu 11. Kenapa kamu masih mendekatiku? Kenapa? Sudah, jangan nangis. Fu Yunshen, kamu kan sudah bertunangan dengan orang yang kamu suka.
Kenapa kamu masih mendekatiku? Kecuali kamu. Aku tidak pernah dekat dengan siapapun, Xinian. Aku suka kamu. Kamu serius? Kecuali kamu. Aku tidak mau siapa-siapa. Aku hanya mau cintamu. Cukup. Kamu bohong. Kamu kan jelas-jelas mau bertunangan dengan Wenchu 11. Perjodohan dengan keluarga Wen itu. Aku juga baru tahu. Masa sih? Masa kamu nggak tahu kalau mau bertunangan? Kecelakaan mobil orang tuaku. Berhubungan dengan keluarga Wen. Selama ini, aku terus menyelidiki penyebab kematian sebenarnya orang tuaku. Baru-baru ini ketemu, kematian mereka tidak hanya terkait paman keduaku, tapi juga keluarga Wen. Dulu aku selalu berpikir, asal nurut, masalah bisa dikurangi. Tak disangka mereka malah makin menjadi. Aku baru ketemu kabar ini, terkait keluarga Wen. Paman keduaku. Tampaknya mereka sudah panik. Tapi Wenchu 11 kan dulu bilang, sudah menyukaiku selama 10 tahun? Suka aku? Itu cuma urusan kepentingan keluarga Wen mereka. Pincang kayak aku ini? Siapa sih yang suka? Aku suka. Fu Yushen, aku benci kamu. Hari ini akhirnya kamu jelaskan semuanya. Kamu mau aku setuju untuk pertunangan dengan keluarga Wen? Dengar ya, aku nggak mau karena aku. Dia investigasimu, tahu nggak? Kalau kamu ngaku setuju, mereka mungkin lengah, dan kamu bisa cari tahu. Benar soal kecelakaan kamu. Gak mungkin. Aku gak bakal main-main soal pernikahan. Musuh di tempat gelap, kita di tempat terang. Kalau saat ini nggak dibuat serius, kita bakal kehilangan banyak kartu. Apa kamu nggak mau balas dendam? Untuk ayah ibumu, Aku gak bakal bertunangan beneran sama Wenchu 11. Sebelum pertunangan, aku bakal kumpulkan semua bukti. Lalu di acara pertunangan, hancurkan mereka sekaligus. aku percaya kamu. Kalau yang kamu maksud suka sama aku bakal lebih senang, loh. Malu banget. Ajie, keluar. Siap. Lapar ya? Makan malam buat kamu. Enak. Sini. Apa? Deketin. Kenapa? Manis banget. Fu Yushen, kamu mesum ya? Aku juga lapar. Bukannya tadi udah. Lapar lagi. Nggak nyangka, Nona si pakai gaun malam cantik banget. Gimana? Nggak nyangka, pertama kali pakai malah di acara kayak gini. Sayang banget baju ini. Dia hari ini beneran cantik. Andai ini beneran acara pertunangan kita. Cium aku. Apa? Cepetan. Kamu gila? Bodoh banget sih. Lupa ini acara apa?
Anggap aja ini suplai tenaga sebelum ketemu sampah-sampah itu. Nanti aku kehabisan tenaga. Tenang, ada aku. Jadi, Nyonya Fu, siap nggak? Tentu aja dong. Aku bukan boneka putih yang polos. Semua sudah siap? Pak 3, semuanya sudah siap. Bukti-bukti juga sudah terkumpul semua. Hari ini, aku pasti akan menelanjangi Wenchu 11. Teh hijau palsu ini, sampai ke tulang-tulangnya. Biarkan pelaku yang memfitnah orang tua Yushen menerima hukuman yang setimpal. Chu 11, kok Yushen belum sampai juga? Ibu, jangan buru-buru. Yushen sudah hampir sampai. Xinian, kalau kau berani main-main, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Jangan-jangan dihalangi Xinian? Xinian itu siapa? Xinian? Oh, temannya Chu 11. Cusiku ini tulus sekali padanya. Tapi dia malah memanfaatkan anakku sebagai batu loncatan. Tanpa malu-malu merangkul Yushen. Memang nyanyian keluarganya kurang mampu. Menyukai orang sempurna seperti Yushen. Juga wajar-wajar saja. Aku hanya berharap Yushen jangan menyalahkanku. Astaga, lihat ke sana. Pak 3 datang. Xinian, pelacur tak tahu malu. Nempel-nempel sama Pak 3, nyelonong masuk acara. Duh, demi uang, memang apa saja bisa dijual. Nyolong masuk acara. Tanya saja, siapa yang berani nyelonong acara Fu Yushen? Nggak lihat kita lagi mesra? Yushen, ini kan pesta pertunanganku yang sudah kutunggu 10 tahun. Bagaimana bisa kau bawa orang rendahan ke panggungku? Wenchu 11, dari tadi sampai sekarang. Apa Yushen pernah sekalipun memandangmu? Soal alasannya, biar aku yang jelaskan. Semua karena kau. Teh hijau basi yang sudah busuk ini. Siapa yang lihat pasti mau muntah, nggak berani minum. Au! Membunuh, ya harus sampai ke hati. Kakak di kehidupan lalu terpaksa belajar kata-kata kotor. Waktu menghadapi Sitian dan Yang Ze. Kau masih belum tahu gimana minum susu. Berani lawan aku? Ambil saja cangkirmu, minum pelan-pelan. Yushen, Lepaskan. Nian, kurasa mereka salah paham. Kau yang beritahu mereka, siapa sebenarnya tunanganku. Baik. Halo semuanya, aku adalah tunangan resmi Fu Yushen. Xinian, Presiden Grup Shengda. Xinian, dialah yang merupakan tunangan sahnya. Fu Yushen, ketika ayahmu masih hidup, dia bahkan harus tunduk dan menyapa kami beberapa orang ini dengan hormat. Kamu bocah kecil ini, beraninya kamu berulah seenaknya di sini sekarang. Kamu benar-benar mengira dirimu hebat sekali. sebagai orang tua, saya sebagai pamanmu mau mengatakan beberapa kata padamu. Kamu tidak berbakti seperti ini. Jika orang tuamu ada di surga melihat ini, mereka pasti akan menampar beberapa kali. Kamu, dan kamu, kalian berdua, untuk merebut harta orang tua saya. Merencanakan kecelakaan mobil untuk membunuh orang tua saya. Jika mereka ada di surga melihat ini, mereka pasti akan membuat kalian semua mati dengan cara yang mengerikan. Cuma kamu bajingan kecil ini, juga berani mau menuduh Laul yang bersalah? Kamu bahkan tidak lihat bagaimana tingkahmu sendiri. Sejak kecil sudah jadi anak haram yang tidak ada yang pedulikan. Sekarang kamu juga ingin memberontak ya? Menggunakan trik busuk seperti ini untuk menjebak kami. Hati-hati saya laporkan kamu pencemaran nama baik. Hanjie, Kalau mau bukti, semuanya ada di sini. Ini adalah laporan penyelidikan terperinci lokasi kecelakaan. Di dalamnya tercatat dengan jelas bahwa sistem rem kendaraan telah dirusak secara sengaja, beserta penyebab pasti kegagalan rem. Semua ini menunjukkan bahwa ini bukanlah kecelakaan biasa. Dan juga catatan percakapan ini, yang diambil sebelum kecelakaan terjadi. Catatan percakapan yang terjadi antara dan keluarga dia. Salah satu panggilan teleponnya terjadi tepat 2 jam sebelum kecelakaan. Isinya membahas tentang penentuan akhir rencananya. Dan lagi, ini adalah rincian aliran dana yang diberikan oleh bank. 1 minggu setelah kecelakaan terjadi, keluarga Wen mengirim ke rekening rahasia. Fu Chuanzi, kamu sejumlah dana sampai jutaan, HMPH. Kamu kira hanya dengan mengeluarkan bukti senaknya, kamu bisa membunuh kami? Miki, Betul, kata orang-orang cacat pikirannya menyimpang, seperti kamu yang selama ini. Sampah yang duduk di kursi roda, pikiranmu pasti sudah sangat menyimpang. Cuma bisa omong kosong di sini, kalau kamu memang punya kemampuan. Berdirilah. berdiri. Lihatlah. Ketika aku Fu Yushen berdiri kembali. Itulah akhir dari kalian semua. Kamu kan lumpuh, kok bisa? Selama ini aku sengaja di kursi roda. Biar hari ini, di depan banyak orang. Bongkar kedok kalian. Kamu pura-pura lumpuh? Gimana caranya tangkap kalian pengkhianat? Dan serakah ini sekaligus? Hanjie.
Bawa mereka ke kantor polisi. Ya. Fu Yushen, dasar tak tahu diri. Aku pamanmu sendiri, kamu akan dapat balasan. Kamu yang lakukan banyak kejahatan. Yang patut dihukum itu kamu. Hari ini. Sudah jelaskan? Lepaskan aku. Baik. Lepaskan. Ini Fu Yushen. Jangan keterlaluan, hari ini pestaku. Kalian Wen yang keterlaluan. Hari ini. Akhir bagi kalian penjahat. Aku juga mau umumkan sesuatu. Terima kasih telah temani aku. Mulai hari ini, aku akhirnya bisa ucapkan selamat tinggal pada masa laluku. Sejak hari bertemu kamu, duniaku jadi terang. Kamu buka jendela di dunia gelapku. Nian, aku cinta kamu. Yushen. Menikahlah denganku, ya? Iya dia. Iya dia. Iya dia. Daftar. Bawa ini. Iya, terima kasih Ibu. Ibu doakan yang terbaik. Hidupmu yang baru. Iya. Aku tak menyangka, aku dan dia bisa jadi seperti ini. Nona Si, bahaya. Tuan ketiga celaka. Apa? Yushen. Apa yang terjadi? Nona Si, mobil tuan ketiga kecelakaan, jatuh tebing. Dia masih hidup, tapi koma di mobil. Anehnya, lukanya tidak parah. Dokter sudah coba berbagai cara. Tapi tuan ketiga masih belum sadar. Lalu bagaimana, Yushen? Bisakah dia cepat sadar? Bisakah kamu memberitahuku? Sebenarnya apa yang terjadi, Yushen? Tidak baik. Apa yang terjadi? Para tetua dari keluarga Fu ingin mengadakan rapat direksi untuk memilih Wen Chu 11 sebagai ketua direksi. Perusahaan Fu yang besar ini tidak bisa terus tanpa pemimpin. Jadi, hari ini kami mengumpulkan semua orang, berharap memilih ketua direksi baru untuk sementara mengelola Fu. Saya usulkan Nona Wen. Keluarga Wen memang memiliki saham Fu, dan Nona Wen adalah tunangan tuan ketiga. Dia yang paling cocok menggantikan posisi presiden sementara. Dan belakangan ini, Nona Wen telah mengelola Fu. Dengan sangat rapi, menunjukkan kemampuannya yang cukup untuk pekerjaan ini. Serahkan padanya. Jika bicara soal tebal muka mengelola perusahaan, dia memang cukup cocok. Masih bilang tunangan Yushen? Tidak tahu malu. Berani? Dari mana pelacur ini? Berani masuk sembarangan ke rapat keluarga Fu. Ingin mati? Saya adalah kepala keluarga Fu. Tunangan sah Fu Yushen. Sinian, kenapa saya tidak bisa ikut rapat keluarga Fu? Dari mana gadis gila ini ngomong sembarangan di sini? Dan Han Jia, kau pengkhianat busuk ini. Membantu orang sampah yang tidak jelas asalnya. Kau tidak malu pada leluhur keluarga Fu? Nona Si, silakan duduk. Malu pada leluhur? Sungguh lucu. HMPH. Bertahun-tahun ini, kalian sudah menghabiskan harta warisan keluarga Fu. Apakah kalian malu? Siapa yang berani banyak omong lagi, menghalangi Nona Si jadi ketua? Akan saya pukuli sampai kalian setuju. Saya tidak setuju. Atas dasar apa? Atas dasar dia, Sinian, adalah pelaku yang membuat Yushen koma. Kau mengada-ada. Saya punya bukti di sini yang membuktikan dialah yang mengutak-atik mobil Yushen. Tidak mungkin. Foto ini palsu. Sinian, Yushen demi kamu, meninggalkan perasaan kami bertahun-tahun. Tapi kamu mendekatinya, hanya untuk mendapatkan keluarga Fu. Begitukah caramu? Pantaskah ini dengan cinta sejati Yushen? Bawa keluar wanita jalang ini. Foto ini palsu. Percayalah padaku.
Yushen. Tuan Tiga sudah pulang. Fu Yushen. Dasar bodoh. Kau sudah bangun. Siapa kau? Sudah menderita ya? Dia bilang dia tunanganmu, bahkan ingin merebut Fu Group dariku. Posisi CEO. Kenapa orang ini terasa sangat familiar? Kenapa rasanya seperti melupakan sesuatu yang penting? Wanita ini dulu demi uang, berusaha keras naik ke ranjangmu. Lalu, mengutak-atik mobilmu, mencoba membunuhmu. Apa yang kau omongkan? Foto ini. Su-11 adalah tunanganku. Fu Group adalah hadiah pertunangan untuknya. Siapapun yang berani mengincar Fu Group, berarti mencari mati. Fu Yushen. Kau gila apa? Aku tunanganmu sebenarnya. Diam. Wanita sepertimu, yang menjual diri demi uang. Sudah sering kulihat. Lebih baik kau pergi sekarang. Kau malah percaya kata-kata Wenchu 11? Kau tidak percaya padaku? Cukup. Bawa wanita ini keluar. Tidak usah repot. Aku bisa pergi sendiri. Fu Yushen. Jangan sampai kau menyesal. Sepertinya obatku tidak sia-sia. Su-11. Sedang memikirkan apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku senang melihatmu sudah bangun. Siapa yang membawaku ke sini diam-diam? Tapi aku tidak bisa bergerak sama sekali. Nian-Nian masih menungguku. Apa yang harus kulakukan? Nona besar, kau datang. Maaf, tidak menyangka. Anak ini daya tahannya begitu kuat. Tingkatkan dosisnya. Jika dia bangun dan masih ingat sesuatu, kau tahu akibatnya, kan? Ya, 2 suntikan obat lupa, 1 suntikan booster. Aku tidak percaya kamu masih ingat. Siapa sebenarnya wanita ini? Apa itu obat lupa? Nona besar. Berhasil, Nona besar. Fu Yushen, tak disangka, kan? Semua ini adalah rancanganku. Aku Wenchu 11, teman Yushen. Ini undangan pertunangan kami. Baik paman kedua maupun ibuku. Hanya pionku. Pertunjukan baru dimulai. Aku Wenchu 11 tak hanya menginginkanmu, tapi seluruh keluarga Fu. Seandainya dulu aku lebih waspada. Mungkin tak akan segini buruknya, Nian-Nian. Bagaimanapun, aku takkan melupakanmu. Sama sekali tidak. Nona besar, berhasil. Lemparkan dia kembali ke mobil, sesuai rencana. Ya, Yushen. Kamu, Kamu benar-benar tak ingat aku. ingat apa? Bukankah kamu yang mengacau di rapat direksi? Kalau berani, Kamu ingat shawl ini? Ini hadiah darimu. kenapa ada bayangan ini di kepalaku? Jangan lupa soal lamaran yang kamu sebut tadi. Keluarga Fu ikut mendaftar. Mulai sekarang, tak akan ada yang mengganggumu lagi. Sekarang, kamu ingat siapa aku?
Aku tahu, kamu pasti takkan melupakanku, kan? Kamu pasti takkan melupakanku. Jangan ganggu aku lagi. Yushen. Kalau kamu berani mendekat lagi, aku tak akan segan-segan. Yushen. Nona besar, ini draft perjanjian transfer saham Fu yang Anda minta. Bagus. Kalau tak ada aral, Fusion akan setor saham Fu-nya padaku dalam beberapa hari. Nona besar jenius, beberapa suntikan obat lupa saja bisa membuat Fusion lupa Sinian. Sungguh sayang padamu. Kamu pikir aku melakukan ini semua untuk apa? Cinta? Omong kosong. Bukankah kamu suka Fusion? Suka. Tapi itu cuma permainan mewah orang kaya. Nanti aku dapat semua saham Fu Group. Siapa yang berani tidak suka aku? Tapi Nona, kita cuma punya saham. Tanpa segel warisan Fu Group, para tetua itu mungkin akan menyusahkanmu. Suhu 11. Fu Group kuberikan padamu. Yushen, aku pasti tak akan mengecewakanmu. Sayangnya, segel warisan Fu Group hilang. Tanpa segel itu, para tetua itu mungkin tak setuju kamu jadi direktur utama. Lihat, apa ini? Kenapa segel ini ada padamu? Kamu yang kasih, lupa? Aku lupa. Sudah, jangan dipikir. Tanda tangan dulu. Baik. Kamu tak boleh masuk. Tunggu. Yushen jangan tanda tangan. Dia bohong. Lepaskan Yushen. Dia penipu. Jangan tanda tangan. Lupa aku boleh, tapi jangan. Hancurkan segalanya. Jangan tanda tangan. Yushen, jangan percaya dia. Kamu masih berani datang? Lepaskan. Keluar. Aku sudah kasih 2 suntikan. Bagaimana bisa ingatanmu pulih? Obat apapun tak bisa halangi cintaku pada Nian-Nian. Yushen. Sebenarnya ingatanmu sudah pulih, kan? Iya, maaf buatmu susah. Aku tahu, kamu pasti takkan lupa aku. Tak akan lagi. Kamu pura-pura lupa supaya. Lupa pulih pun apa? Segel ada padaku. Tanpanya, kamu mustahil kuasai Fu Group. Aku pura-pura lupa untuk jebak musuh. Segel warisan keluarga Fu, ternyata dicuri keluarga Wen. Hari ini, kembali ke pemiliknya. Yushen, aku Wenchu 11. Bisa bikin kamu lupa sekali, pasti bisa bikin kamu lupa lagi. Datang. Wenchu 11, orang-orangmu, nggak bakal dateng. Maksud kamu apa? Mereka udah aku tumpas semua. Nggak mungkin, ini nggak mungkin. Wenchu 11, aku Fusion. Bisa dikendalikan kamu sekali, mana mungkin ada yang kedua kalinya. Dengan trik-trik kecilmu, berani main di depanku. Wenchu 11. Sejak kamu culik Yushen,
Harusnya udah kepikiran bakal ada hari ini. Berani ganggu aku Fu Yushen, harus ya bayar. Dengan nyawa. Ini nggak mungkin, jelas-jelas nggak kayak gini. Hanji ya, bawa dia keluar, serahkan ke polisi. Siap, Tuan Ketiga. Kalian mau apa? Lepasin aku? Ayo pergi. Nian, kamu udah menderita. Terus, gimana kamu mau ganti rugi? Saham Fu Group, aku transfer semua ke kamu. Orangnya aja udah punyaku. Ngapain aku minta saham? Mending, nikah aja sama aku. Aku pikir-pikir dulu.